Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Serangan balasan terus dilancarkan oleh Iran ke wilayah Israel. Dan kali ini rudal Iran menghantam wilayah Petah Tikva pada Kamis waktu setempat. Pirang menit, Mas? Pirang menit? Sebuah rudal menghantam dekat pemukiman Petah Tikva, Israel. Dan atas serangan tersebut, sirine di wilayah Petah Tikva terus meraung. Pihak Israel menyebut rudal seberat 400 kg mendarat di area terbuka dan menyebabkan kerusakan masif di wilayah tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran menyatakan telah menargetkan sejumlah lokasi di pangkalan udara Tel Nov, Palmachim, Ben Gurion, serta pusat militer Israel di Tel Aviv, Haifa, Eilat, dan Beersheba. Berarti FB Pro no sampean pisan. Ya nek Pro entuk duit ya. Nek FB Pro duit kok piye carane? Sementara itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran juga berhasil menargetkan lokasi jet tempur Amerika Serikat di Yordania. Serangan ini untuk mengenang para syuhada dan pemimpin para syuhada Angkatan Bersenjata, Kepala Staf Angkatan Bersenjata, Letnan Jenderal Seyed Abdul Rahim Musafi, serta para prajurit pemberani Angkatan Darat Republik Islam Iran. IRGC menyatakan telah menargetkan lokasi jet tempur canggih tentara teroris Amerika Serikat di pangkalan Al-Azraq di Yordania dengan serangan drone. Pangkalan udara di Al-Azraq di Yordania dianggap sebagai salah satu pusat komando dan strategis terpenting pasukan agresor Amerika di kawasan Asia Barat. Dan pangkalan itu berperan utama dalam pengerahan jet tempur dan operasi pengintaian serta serangan drone musuh terhadap Iran dan poros perlawanan. Pirang menit? Di sisi lain, pemirsa, dalam pidato di Gedung Putih pada 1 April lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menyerang Iran habis-habisan dan mengembalikan Iran ke zaman batu. Seperti biasa, Iran merespon dengan keras, baik melalui serangan rudal dan serangan verbal. Apakah Iran hanya melihat ancaman Trump itu sebagai tidak lebih dari April Mop? Kita akan ulas dalam ulasan. Hari Rabu 1 April 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump tiba-tiba menggelar apa yang disebut sebagai forum pidato kenegaraan mendadak yang disiarkan langsung dari Gedung Putih, tepatnya dari area Cross Hall. Dalam pidatonya, Trump menegaskan bahwa militer AS akan menyerang Iran dengan sangat keras selama 2 hingga 3 minggu ke depan. Tujuan operasi akan membawa Iran kembali ke zaman batu. Ancaman ini ditujukan kepada penghancuran total infrastruktur vital Iran, termasuk jaringan listrik dan fasilitas energi, jika Iran tidak segera menyerah atau mencapai kesepakatan diplomatik sesuai syarat AS. I've made clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. Thanks to the progress we've made, I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly, very shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. Hanya beberapa jam setelah pidato Trump, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) meluncurkan gelombang rudal balistik dan drone kamikaze yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk, terutama di Irak dan Suriah. Serangan ini bertujuan menunjukkan bahwa sistem pertahanan udara AS seperti Patriot tidak mampu membendung semua serangan Iran meskipun sudah dalam kondisi siaga tinggi. Kelompok-kelompok yang didukung Iran yakni Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman juga secara serentak meningkatkan intensitas serangan mereka. Hizbullah meluncurkan rentetan roket ke wilayah utara Israel dengan volume yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Sementara itu, Houthi kembali menyerang kapal-kapal komersial di Laut Merah menggunakan rudal anti kapal jarak jauh. Pada saat yang sama, Iran memperketat blokade di Selat Hormuz. Iran tidak hanya menempatkan kapal-kapal cepat, tetapi juga mulai menyebar ranjau laut di jalur pelayaran internasional. Hal ini menyebabkan harga minyak dunia melonjak tajam dalam hitungan jam karena kekhawatiran akan terhentinya pasokan energi global.
Iran juga melancarkan serangan cyber yang terkoordinasi, menargetkan infrastruktur sipil di Amerika Serikat dan sekutunya. Beberapa laporan menyebutkan adanya gangguan pada sistem distribusi air dan penyediaan layanan internet di beberapa wilayah AS, sebagai pesan bahwa jika Iran dikirim ke zaman batu, maka Amerika juga akan mengalami gangguan teknologi yang serupa. Pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi menyebut pidato Trump kali ini disampaikan dalam suasana tekanan yang hebat, sebab Trump dan Partai Republik harus menghadapi pemilu pada November mendatang. Di sisi lain, situasi perang tidak segera bisa ditangani. Karena itu ada kekhawatiran Partai Republik akan babak belur. Diharapkan Trump tetap bisa memenangi hati masyarakat Amerika, terutama menghadapi pemilu setelah nanti di bulan November. Nah, oleh karena ini adalah sebagai kampanye, maka saya melihat cukup perbedaan yang mendasar dengan pidato-pidato ataupun pernyataan pers sebelumnya. Katakan yang paling kentara itu perbedaannya dengan pidato yang disampaikan tanggal 24 kemarin, yaitu dalam hitungan 584 jam, di mana saat itu masih berupa sebagai semacam motivasi sekaligus skenario barangkali dalam upaya untuk memberikan kerangka lebih definitif terkait dengan akhir perang ini. Nah, yang pidato kemarin itu terlihat sekali bahwa ini lebih sebagai kampanye persiapan Trump untuk bisa menghadapi pemilu nanti. Nah, oleh karena itu saya melihat dari aspek itu ada kegentingan yang tidak bisa ditutup-tutupi dari pernyataan Trump ataupun pembantunya menghadapi satu deadline yang semakin dekat dengan pelaksanaan pemilu, sementara situasi di lapangan perang tidak selalu sesuai dengan yang mereka harapkan. Nah, saya melihat desakan dua hal inilah yang kemudian membuat Presiden Trump dan para pembantunya kelihatan tidak lagi solid dan kuat di dalam menjalankan strategi-strategi yang ada. Justru makin banyak blunder, makin banyak inkonsistensi, makin banyak ketidakpaduan di antara satu statement dengan statement yang lain, yang itu artinya adalah bahwa Amerika betul-betul berada dalam keadaan terjepit. Sekali lagi dia terjepit di antara dua hal. Yang pertama, dia ingin memenangi peperangan ini dengan berbagai macam cara, tapi Iran tidak memberikan hal itu. Dan yang kedua, deadline-nya secara waktu makin dekat. Sementara itu, Menlu Iran Abbas Araghchi menyindir Trump dengan kembali mempertanyakan apakah benar Trump ingin membalikkan kembali ke zaman batu. Menurutnya, pada zaman dahulu tidak ada minyak dan gas yang dipompa di Timur Tengah. Sementara itu, Markas Besar Khatam Al-Biyah menyatakan tidak akan takut dan terus melancarkan serangan kepada agresor AS Zionis. Iran akan melakukan serangan balasan yang lebih luas dan bersifat destruktif. که به تصورتان هدف قرار داده اید ناچیز بوده و تولیدات راهبردی نظامی ما در نقاطی صورت میگیرد که به هیچ وجه از آن اطلاع ندارید و هیچ وقت دستتان نیز به آنها نخواهد رسید. زحمت شما را کم میکنیم، مبنی بر اینکه موشک‌ها، پهپادها و تجهیزات راهبردی ما را نشمارید، چون قطعاً به خطا میروید و به جایی نخواهید رسید. شما باید تاوان تجاوزی که آغاز کننده آن بودید را به ملت شرافتمند، عزیز و مسلمان پس بدهید. Iran pantas tidak gentar sebab sudah berkali-kali Trump memberikan ancaman, namun berkali-kali juga Trump tidak bisa merealisasikan ancaman tersebut. Pada akhir Maret saja Trump sudah beberapa kali mengancam, namun deadline-nya diundur terus. Pada 22 Maret 2026, Trump mengeluarkan ultimatum awal 48 jam bagi Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz. Jika tidak, ia akan mengancam akan menghancurkan pembangkit listrik Iran. Namun pada 23 Maret 2026, sebelum masa 48 jam habis, Trump mengumumkan melalui platform media sosialnya Truth Social bahwa ia menunda serangan tersebut selama 5 hari ke depan. Alasannya menurut klaim sepihak Trump karena ada kemajuan atau komunikasi dari pihak Iran yang membuatnya memberikan ruang tambahan untuk negosiasi. Setelah masa 5 hari tersebut mendekati akhir, pada 27 Maret 2026, Trump kembali memperpanjang tenggat waktu serangan hingga 6 April 2026. Namun sebelum 6 April tiba, pada 1 April 2006 lalu, Trump kembali menyatakan ancamannya.
Iran juga pantas tidak gentar dengan ancaman yang disampaikan pada 1 April tersebut. Mungkin otoritas Iran berpikir bahwa pidato itu tidak lebih sebagai April Mop. Dalam masyarakat barat memang ada tradisi yang disebut April Mop, yaitu tradisi tahunan yang dirayakan setiap tanggal 1 April, di mana orang-orang diperbolehkan membuat lelucon, tipuan atau prank kepada orang lain tanpa dianggap bersalah. Dan pidato Trump 1 April itu dianggap tak lebih sebagai lelucon saja. Tapi jika Trump benar-benar membabi buta termasuk melakukan serangan darat, apakah Iran siap? Pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi menyebut, jika serangan udara saja tak mampu menumbangkan Iran, maka serangan darat akan lebih sulit bagi Amerika Serikat. Tenggat 2-3 minggu diyakini tidak akan bisa dilakukan. Waktu serangan pertama di tanggal 28 dan target terbesarnya Amerika Israel tercapai, yaitu terbunuhnya Ayatollah Ali Khamenei, Iran masih tetap bisa bertahan sampai sekarang. Itu perang darat. Nah, kalau itu perang udara. Kalau perang darat, menurut saya situasinya bisa lebih parah daripada itu. Artinya apa? Mungkin ini baru mungkin. Katakanlah Amerika dan Israel mampu menaklukkan tokoh-tokoh utama, target-target utama di Iran. Tapi apakah kemudian besok Amerika lalu tinggal meninggalkan Iran kayak dia meninggalkan tempat liburan? Saya menduga tidak akan. Dan kalau betul-betul diambil opsi serangan darat, maka impian untuk bisa berakhir di 2-3 minggu ke depan itu rasanya mustahil bisa terwujud.